Ada sebuah kisah, satu kali ada seorang pemburu yang sedang berburu di sebuah hutan. Ketika dia sedang berjalan di hutan itu, dia tertarik dengan satu pemandangan yang cukup langka. Dia lihat ada seekor singa, dan ketika singa itu berjalan, ternyata singa itu salah satu kakinya itu lumpuh. Sehingga boleh dikatakan singa ini hanya bisa berjalan dengan 3 kaki. Karena kaki yang satu saudara lumpuh, bermasalah. Tapi singa ini kelihatan segar. Singa ini kelihatan kuat, baik gitu. Nggak kekurangan makanan. Orang ini penasaran. Bagaimana, sang pemburu ini itu penasaran. Kira-kira bagaimana caranya? Singa ini masih tetap bisa makan. Pada dia lumpuh, yang pasti dia pasti tidak bisa berburu. Dia menunda saudara untuk berburu hari itu. Dia mengamati singa itu saudara. 2 hari di hutan itu saudara. Dia hanya menghabiskan waktu untuk mengamati singa ini karena dia penasaran bagaimana caranya singa yang lumpuh salah satu kakinya ini yang tidak bisa berburu kok bisa kelihatan sehat. Bagaimana cara dia mendapatkan makanan? Satu kali saudara dia mendapatkan jawabannya karena ada seekor singa saudara yang membawa hasil buruannya. Singa ini memakan hasil buruannya dan singa yang satu ini dia menyisakan sebagian dari hasil buruannya kepada singa yang lumpuh ini. Wow, dia sangat surprise, dia sangat terkejut, dia begini, Tuhan itu memang baik, Tuhan itu memang luar biasa. Sekarang dia menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara. Ya kan? Dia ingat dengan firman Tuhan yang mengatakan, burung-burung di udara aja kau beri makan, apalagi engkau manusia. Dia bilang begini, ternyata bukan hanya burung, singa pun diberi makan oleh Tuhan. Saudara, dia terinspirasi banget dengan itu. Dia akhirnya pulang rumah karena dia masih hidup sendiri. Sang pemburu muda ini berpikir begini, wow, singa aja bisa dipelihara oleh Tuhan, apalagi saya, manusia. Sehingga hari itu dia memutuskan, saudara, untuk mengharapkan Tuhan mengirimkan mujizat kepada dia, memberi dia makan dengan cara Tuhan. Jadi mulai hari itu dia nggak berburu lagi, dia nggak melakukan aktivitas lagi, dia nggak memasak lagi, dia hanya berdoa dan dia ingin menjadi seperti singa yang lumpuh ini untuk menantikan Tuhan mengirim makan buat dia. Berhari-hari saudara dia menantikan dan dia percaya, dia menguatkan tiap hari, kok nggak ada yang kirim makanan, tapi dia selalu menguatkan imannya, Tuhan pasti singa aja Tuhan bisa pelihara, apalagi saya. Berhari-hari dia kelaparan, tubuhnya makin lemah, tubuhnya makin lemas, dan belum ada orang yang datang mengirimkan makanan buat dia atau memberikan bantuan kepada dia di rumahnya yang dia hanya sendiri. Saudara, ketika dia mulai lemas, dia hampir mau mati, dia tetap menguatkan iman, dia tetap menguatkan hati, Tuhan pasti tolong saya. Dan ternyata saudara, pada akhirnya, sang pemburu muda ini, dia meninggal dunia dalam keadaan kelaparan. Karena tidak makan selama saudara beberapa waktu. Tapi karena dia punya iman, dia percaya, dia tetap masuk surga. Dalam kisah ini. Saudara, ketika dia sampai di surga, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bilang, saya mau protes. Tuhan tanya kepada dia, apa yang kamu mau protes? Dia bilang, saya mati karena kelaparan. Padahal saya beriman engkau bisa mengirimkan makanan buat saya. Bukankah engkau berjanji burung-burung kau pelihara, apalagi saya manusia? Kenapa kamu menerjemahkan firman Tuhan dengan cara demikian? Kamu sehat, kamu bisa bekerja, kamu bisa berburu. Sang pemburu ini cerita, ketika saya ada di hutan, saya bertemu dengan seekor singa yang lumpuh. Dan saya penasaran bagaimana singa itu kelihatan sehat. Bagaimana cara dia makan. Dan ternyata saya menemukan, saya lihat ada singa yang bisa berburu, membawa makanan hasil buruannya, dia makan. Dan dia menyisakan sebagian dari hasil buruannya kepada singa yang lumpuh ini. Nah, saya terinspirasi dari situ. Singa yang lumpuh ini aja engkau bisa pelihara dengan diberikan makan oleh singa yang lain. Kenapa engkau tidak menunjukkan hal sebesar itu kepada saya, Tuhan? Tuhan mengatakan kepada orang ini, kenapa kamu terinspirasi untuk menjadi seekor singa yang lumpuh? Bukan seekor singa yang datang membagikan makanannya kepada singa itu. Saudara mengerti? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang, makanya selalu saya mengatakan di sharing saya, baik di hari Selasa, dan juga di sharing-sharing saya secara langsung, saudara, saya selalu mengatakan, saudara, ketika saudara melihat sebuah kesaksian,
Saudara, kesaksian itu, saudara, yang saudara dengar atau sesuatu yang saudara lihat, jangan jadikan itu sebagai iman. Jadikan itu sebagai inspirasi iman. Tapi bukan jadikan, sekali lagi, saya selalu dalam khotbah-khotbah saya selalu menyampaikan kesaksian. Dan itu yang Tuhan beri sama saya, saudara. Tapi selalu saya ingin mengingatkan, jangan jadikan kesaksian itu sebagai iman. Jadikan kesaksian itu sebagai inspirasi. Dan saudara harus belajar juga. Ketika saudara melihat sesuatu, saudara, lihat dengan cara yang benar. Lihat dengan cara yang benar. Bukan dengan cara yang benar dan sikapi dengan benar. Bukan hanya untuk memenuhi keinginan saudara. Seperti cerita tadi, saudara. Orang itu salah mengambil kesimpulan. Dia lebih memilih, saudara, singa yang lumpuh. Padahal Tuhan bisa menjadikan dia seekor singa yang membawa makan, yang berbagi untuk orang lain. Amin.